Meraih 4 emas dan 1 medali perak adalah prestasi luar biasa yang berhasil ditorehkan oleh atlet menembak Papua Fanny Febriana Wulandari yang juga merupakan seorang anggota polisi militer Angkatan Darat berpangkat Serda. Untuk diketahui, cabang olahraga menembak merupakan penyumbang medali terbesar untuk kontingen Papua di ajang PON 20 tahun 2021 dengan memperoleh 10 medali emas, 9 medali perak, dan 5 medali perunggu. Serda Fanny mulai menyukai olahraga sejak masih duduk di bangku sekolah dasar dan memang sejak kecil sudah bercita-cita ingin menjadi seorang anggota TNI Angkatan Darat. Prestasi terbaik yang pernah ia raih adalah juara 2 kejuaraan se-Asia Tenggara di kategori skate woman individu dan sudah pernah mencicipi kejuaraan internasional di Cina. Meski begitu, ajang PON 20 Papua tetap menjadi salah satu momen paling berkesan dalam karir atletnya. Meski mendapatkan banyak medali dalam PON 20 yang merupakan ajang olahraga tertinggi di Indonesia, namun Serda Fanny tetap mengaku tidak mau cepat puas, melainkan akan berupaya untuk terus mengembangkan potensi hingga menembus limit kemampuannya. Ini juga sekaligus menjadi motivasi bagi para atlet maupun calon atlet muda di Indonesia yang ingin memiliki prestasi membanggakan di bidang olahraga. Bersama kami Bidang Humas dan Media Kontingen PON Papua dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi. Dan telah hadir bersama kami Serda Kuat Fanny Febriana di cabur menembak yang telah berhasil mendulang medali emas 4 dan perak 1 dalam kategori nanti dijelaskan oleh Mbak Fanny sendiri dan menjadi kebanggaan juga mengharumkan nama Papua di cabur menembak ini di PON 20 tahun 2021. Serda Kuat Fanny Febriana, ya. Apa kabar Mbak Fanny? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Selama di dalam pelatihan pastinya ada cerita tersendiri, baik perjuangan, tantangan dalam latihan menembak ini. Bisa diceritakan singkat? Kalau misalnya masalah latihan, yang pertama pasti asik. Yang kedua kalau untuk perjuangannya bisa kita lihat sendiri. Kalau misalnya saya ini kan cabur olahraga menembaknya di outdoor kan, pasti dari segi cuaca, terus juga ya terutama cuaca lah kayak gitu. Bisa hujan, bisa panas gitu. Kalau misalnya hujan otomatis kita off latihan kan. Akhirnya kita nunggu besoknya lagi baru kita bisa lanjut latihan kayak gitu. Jadi cuman tantangannya itu aja ya. Tapi kalau seandainya dari hujan dan panas, lebih sukanya yang mana? Panas. Panas ya. Kalau hujan pastinya mungkin ini ya, penglihatan jaraknya atau gimana berkendala gitu ya. Betul sekali. Nah Mbak Fanny, selain memang Mbak Fanny adalah satuan dari mana ini? Dari Puspomat. Dari Puspomat. Ya. Nah mungkin sekalian untuk memang di bidangnya menembak atau gimana? Atau mungkin ada salah satu motivasi tersendiri akhirnya memilih ya udah selain daripada sebagai kuat juga sebagai atlet menembak. Kalau misalnya ini jatuhnya perjalanan nembak ya. Iya. Perjalanan nembak itu awal mulanya dari kuat juga. Itu ada kegiatan lomba tembak. Nah, pas ikut kegiatan tersebut ternyata punya potensi. Akhirnya dari Angkatan Darat sendiri merekrut sehingga akhirnya jadi atlet nembak. Berarti memang kalau dari kuat sendiri harus dilihat dari potensinya. Jadi nanti dipilah kembali siapa yang akan menjadi atlet seperti itu ya. Nah, di samping daripada tantangan dan rintangan, pastinya ada inspirasi tersendiri. Inspirasi selain daripada potensi itu pastinya ada inspirasi dari Mbak Fanny untuk di cabur menembak ini. Kalau untuk inspirasinya sendiri, terutama dari senior-senior dulu, karena senior-senior saya juga adalah atlet-atlet yang berprestasi pada masa mudanya, dan saat saya sudah terjun ke menembak itu sendiri, lihat lagi orang lain yang prestasinya lebih tinggi lagi, itu benar-benar jadi kayak motivasi, inspirasi saya untuk tetap terus berlatih, rajin-rajin berlatih, sehingga kalau misalnya ada rasa keraguan ataupun rasa malas sendiri,
jadi bisa keriwain lagi gitu, kerimain lagi kalau misalnya mereka tuh kalau mau punya prestasi ya harus ada perjuangannya, nggak cuma malas-malasan aja. Ya tetap fight aja. Betul. Seperti itu ya. Nah, Mbak Fani, di Kalungan ini begitu banyak medali, bahkan medali emas sampai 4, perak 1. Nah, perjuangan yang memang benar-benar sangat membuahkan hasil seperti itu kan. Nah, perasaan Mbak Fani pada saat dinobatkan sebagai juara 1 dan dikalungkan medali 1 per 1 ini, rasanya seperti apa sih? Rasanya yang pertama nggak nyangka juga, yang kedua bahagia sekali, benar-benar sangat bersyukur atas segala pencapaian yang didapat di PON ini. Ternyata segala kerja keras yang sudah dilakukan kemarin tuh terbayarkan kayak gitu. Nah, bisa Mbak Fani ceritakan sedikit untuk memotivasi pada muda-mudi Papua untuk lebih gemilang meraih prestasi lagi di kategori-kategori apa aja sih ini, Mbak? Oh ya, ininya juaranya. Juaranya 4 emas 1 perak. Yang pertama itu dari trap woman team, yang kedua dari double trap woman team, ketiga dari skate woman team. Yang emas terakhir, yang keempat itu skate individu, dan yang peraknya itu dari double trap individu. Luar biasa. Nah, dari beberapa kategori ini, atau mungkin saat lomba, ada nggak hal yang mengharukan banget, yang memang, aduh, benar-benar mungkin bisa menguras air mata, mungkin bisa, benar-benar udah harus di titik mana nih gitu, perjuangannya gitu, Mbak? Kalau misalnya itu lebih ke rentang waktu ya, karena kegiatan lomba nembak kami ini benar-benar seminggu full, dan yang pastinya menguras tenaga, apalagi cuacanya kan panas sekali kan. Dan kemarin juga sempat kayak hujan, jadi kondisi kesehatan tuh menurun. Yang akhirnya pasti ada sempat kepikiran kayak mau give up atau gimana gitu kan. Tapi pas diingat lagi, kemarin tuh kita udah fight loh kayak gitu. Kenapa harus give up sekarang gitu? Kita harus tetap semangat dong gitu. Akhirnya ya fight lagi lebih ke situ sih. Pantang nyerah intinya ya. Nah, di turnamen, pastinya ini bukan turnamen yang pertama. Turnamen Mbak Fani yang pertama, dan mendapat prestasi apa pada saat turnamen pertama itu? Turnamen pertama itu, kalau yang mungkin yang berkesan kali ya Mbak ya. Kalau yang berkesan itu yang waktu saya baru banget ikut Asian Games. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu ada kegiatan lomba tembak sisa, itu antara Asia Tenggara. Itu pertama kalinya dapat medali di ajang internasional lah gitu kan. Itu dapat perak di skate. Perak ya? Ya, itu sangat berkesan banget ya. Betul. Mewakili Indonesia. Ya, yang sekarang sebagai tim Papua otomatis mewakili Papua, dan sangat membanggakan Papua dengan adanya prestasi yang sangat gemilang ini. Nah, medali ini Mbak persembahkan untuk siapa? Medali ini terutama dipersembahkan untuk orang tua yang pertama, itu yang udah support dari segi doa dan juga mentality gitu. Yang kedua untuk senior-senior, orang-orang tersayang, kawan-kawan yang benar-benar mensupport juga. Terus ya orang-orang terkasih lah intinya kayak gitu. Intinya seperti itu ya. Dan khususnya untuk Papua sendiri. Iya, benar. Pastinya ada bonus dong. Nah, itu dipersembahkan untuk siapa dan digunakan untuk apa? Boleh dikatakan panen bonus nih ya, selain panen medali. Iya, kalau untuk bonus sendiri, yang pertama karena kan nembak ini nggak cuma sampai di PON aja gitu kan. Nah, jadi digunakan juga untuk pembinaan selanjutnya, walaupun sudah dapat dari Papua juga gitu kan, tetap kita pasti ada yang barang pribadi yang ingin di-upgrade lah gitu, setidaknya untuk menunjang karirnya lagi. Dan terus yang kedua untuk orang tua gitu. Terus yang ketiga untuk kayak disumbangkan seperti itu kayak gitu. Ya, bagi-bagi berkat lah ya. Kan kalau misalnya tanpa doa orang lain juga kita nggak akan bisa berada di sini gitu. Pastinya seperti itu. Mbak Fani boleh dikatakan sebagai tim Papua di cabur menembak ini yang sangat membanggakan, juga mengharumkan nama Papua di PON 20 tahun 2021 dengan berhasil mendulang 4 emas dan 1 perak. Bisa Mbak Fani membagikan motivasi dan semangat kepada adik-adik di Papua agar lebih berprestasi lagi, lebih semangat lagi, lebih bergemilang lagi dalam hal mengharumkan nama Papua.
Silakan. Untuk adik-adik yang ada di Papua, semuanya remaja-remaja tetap semangat karena meraih prestasi itu tidak harus dari olahraga, banyak juga dari bidang pendidikan, bidang seni, dan di tanah Papua yang sangat indah ini kita harus bersyukur dan juga punya motivasi lebih dalam diri kita supaya agar orang-orang di luar Papua tahu bahwa kita torang bisa. Intinya torang bisa. Ya, intinya torang bisa. Torang bisa. Sebagai contoh, sebagai Mbak Fani yang memang boleh dikatakan menembak ini tidak terlalu pasif untuk perempuan, tetapi akhirnya Mbak Fani bisa membuktikan bahwa perempuan juga bisa untuk meraih prestasi yang gemilang dalam dunia yang betul-betul jauh dari feminim. Betul, betul sekali. Terima kasih Mbak Fani sudah berbincang singkat dengan kami, menyempatkan waktu. Demikian perbincangan singkat kami dengan atlet menembak, para peraih medali emas dan perak. Saksikan terus program Papua Menuju Jejak Prestasi. PON Papua, Torang Bisa, Perbakin Papua Juara. Dan telah hadir bersama kami pelatih dari cabur menembak, yaitu Bapak Bribka Hadi Sucipto. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sudah didampingin oleh para atlet-atlet peraih medalinya ya Pak ya, yang membanggakan. Nah, Pak Hadi, sebagai seorang pelatih yang telah menghantarkan beberapa atlet ini dengan mendulang sangat banyak medali. Boleh dikatakan di cabur menembak ini adalah peringkat utama peraih medali di PON 20 tahun 2021 yang kebetulan kita adalah tuan rumah di Papua ini. Bagaimana perasaan Bapak? Ya, alhamdulillah dengan senang hati berkat dukungan dari Yang Maha Kuasa serta pimpinan kami di kepolisian, khususnya Bapak Kapolda, Bapak Kasat Brimob, Danyon, dan rekan tim kami Papua selalu bersyukur dan bekerja keras, berlatih, kendala-kendala yang ada kita selalu komunikasikan. Bapak sebagai seorang pelatih, dari perasaan yang diutarakan tadi pastinya ada hal yang mengharukan atau hal yang menjadi satu tantangan banget di saat melatih atlet-atletnya sebelum mengikuti lomba di PON ini, Pak. Ya, tantangannya itu kita pecahkan bersama kepada atlet dan kepada ofisial ataupun kepala pelatih, di mana komunikasi itu penting untuk kita saling menjaga kerukunan atau kebersamaan kita bersama, sehingga psikologis atlet kami tetap terjaga. Seperti apa jadi kebutuhan peluru yang akan digunakan dengan cuaca yang angin seperti kencang seperti ini, kita harus pikirkan. Jadi kita harus tetap komunikasi kepada atlet. Komunikasi yang paling utama ya Pak ya. Apalagi boleh dikatakan dari cuaca dan alam Papua ini sangat unik ya Pak ya. Sebagai seorang pelatih pastinya ada strategi tertentu untuk kepada atletnya yang membuktikan telah menghantarkan meraih medali terbanyak di PON 20 tahun 2021 ini Pak. Apa strateginya? Ya, strategi kita hanya menyampaikan bahwa disiplin harus tertanam pada atlet dan terus giat berlatih. Saya. Dan terus disiplin. Giat aja. Disiplin dan giat berlatih. Dan paling utama adalah fokus ya Pak ya.